kembali lagi di podcast Muda Jambi. Kali ini dibawain oleh bersama Kak Negumai. Halo. Tapi nama asli kakak apa ya? Nanda Eulia Gumai. Nanda Eulia Gumai. Yes. Berarti Gumai itu marga. Itu marga dari Palembang gitu. orang Palembang nggak sih? Enggak ya? Tapi ada Iya, saya orang Palembang. Gumai berarti orang Palembang nggak? Iya, daerah apa di Lahat Ya. itu ada daerahnya lagi Gumai. Jadi itu untuk pertanda kalau misalkan ini dari Gumai gitu. Oh alah, aku pikir marga tuh bisa Medan, yang Batak, terus Padang, cuma Palembang nggak ada. Mungkin semuanya ada. Tergantung. Tergantung. Kalau Iya Sulawesi sih. macam Sumatera berarti Digo tuh ya. Makan baru ada? Nggak tahu. Satu juga. Tapi selamat datang Kak di podcast Muda Jambi. Oke, makasih udah diundang ya ini. Tapi jelas di sekarang bisa dibilang kesibukan saat corona ini apa? Kalau kesibukan saat corona ini ya terbang tetap ya, Ya. kerjaan tetap. Terus ini kan lagi ambil cuti nih, Ya. jadi kumpul sama keluarga, kumpul sama kawan kayak gitu sih. Banyakin aktivitas yang di Jambi nih. Terkadang ada sesekali kegiatan-kegiatan kan, tapi kebanyakan untuk keluarga sih, untuk kumpul sama keluarga karena tahu ya susah gitu untuk kumpul sama keluarga, ya udahlah, jadi udah disediain nih waktu. Gitu. Tapi yang jelas buat kawan-kawan semua, Kak Negomai ini seorang pramugari. Ya, itu dia. Ya. Akhirnya aku bisa mendapatkan untuk podcast orang pramugari. Hore. Gitu. Tapi selain cuti sekarang, yang aku pengen tahu, kenapa pengen menjadi seorang pramugari, Kak? Kalau pengen jadi pramugari ya, Ya. pertama kali itu sih second choice dari cita-cita ya. Oke. Nah, kalau yang pilihan pertamanya itu aku dulu pengen jadi polwan, tapi berhubung keluarga aku memang basicnya itu di polisi memang. Ya. Nah, tapi setelah aku tes dan mamaku waktu itu kecelakaan, jadinya daripada aku takutnya aku stresnya di situ ya, gitu kan, karena pendidikan juga berat kan polisi. Nah yaudah akhirnya aku mundur dan aku kuliah. Sempat sih sekolah gari-gari setahun waktu itu tamat sekolah, udah gitu lanjutin kuliah. Akhirnya coba ikut tes pramugari rekrutmennya yang di Jambi pertama kali, lulus. Yaudah berarti udah jalannya Tuhan kayak gitu kan. Berarti kayak tadi yang kita bahas pas di jalan bahwa rupanya Kakak kuliah dan baru wisuda. Iya, alhamdulillah baru wisuda yang ke-92 kemarin. Jadi bisa dibilang selain sudah flight kemana-mana, rupanya kuliah tetap jalan ya? Masih lah, tetap lah. Nah itu aku mau pengen tahu nih. Sip waktu bikin skripsi bukannya gampang sih Kak? Aduh, asli berat sih kalau misalkan dibilang ya. Tapi mau kayak gimana kan? Aku harus punya pilihan gitu. Kalau misalkan aku mau ambil dua-duanya, berarti aku harus ambil resikonya dong. Betul. Nah, jadi aku kan kalau misalkan di maskapai aku itu pertama kali, pokoknya aku pendidikan setelah aku kelar KKN. Terus aku ngadap PA aku, ngadap PA, ngajuin untuk bimbingannya online. Nah, jalan lanjut, jadi aku pendidikan sambil aku bimbingan online kayak gitu, kejar-kejaran pokoknya. Yang kalau misalkan malam aku belajar tentang penerbangan, yang siangnya aku belajar tentang kuliah gitu kan. Pokoknya harus bagi-bagi waktu. Terus ya udah akhirnya setelah sebelum aku jadi pramugari kan ada pendidikannya dulu nih. Nah, di situ aku udah ujian, pokoknya waktu itu aku kelar ujian selang beberapa hari cuma, terus aku langsung sempro waktu itu. Waduh, pokoknya tuh udah otak udah pikir-pikir lagi di jalan, di pesawat udah nggak bisa lagi belajar, udah bawa proposal di tangan tuh di pesawat. Udah bodo amat, aku udah ngantuk gitu kan. Aku udah nggak bisa nih, kalau misalkan aku malah nggak freshin pikiran aku, bakal kacau kan. Benar. Nah yaudah, akhirnya oke, selesai sempro kan. Terus di
di penerbangan itu kan tiap tahunnya itu ada namanya recurrent. Jadi kita tuh kayak belajar lagi gitu kan, refresh lagi kan pelajaran-pelajaran yang ada selama ini di penerbangan. Ya akhirnya aku kan aku recurrent, udah kelar recurrent, aku langsung sidang kelarnya. Jadi waktu itu aku bilang sama chief aku ngasih tahu ke dia, infoin ke dia kalau aku ini mau sidang. Ya. Nah, dan waktu itu kebetulan day off aku itu hari misalkan di hari Sabtu, di hari nggak deng, misalkan di hari Kamis gitu ya. Sedangkan di hari Jumat aku sidang dan itu hari pertama aku kerja kan, masuk per hari pertama lagi putarannya. Nah, jadi akhirnya digeser lah day off aku ini, aku liburnya di hari Jumat. Nah, sore hari Kamisnya itu aku berangkat, besok paginya aku sidang, sorenya aku berangkat lagi ke Jakarta, besok paginya aku terbang lagi. Gitu. Aduh. Aku kalau jadi Perjuangan kakak banget. mungkin nyerah ya, lebih enak gagali lah kak. Kayak itu serumit itu. Tapi jelas ada kepikiran buat untuk tidak melanjutkan perkuliahan nggak? Aduh, itu nggak ada sama sekali sih. Soalnya aku udah tahu ini konsekuensi aku kan. Sebelum aku melangkah jadi pramugari, aku juga harus punya pendidikan aku tuh harus selesai, harus kelar. Jadi ya mau kayak gimana pun, ya mau susah itu aku ngebagi waktunya atau kayak gimana, pokoknya harus selesai. Intinya harus selesai. Aku udah tekatin itu dalam diri aku. Jadi ya udah gitu. Allah juga mempermudah jalan aku gitu kan. Akhirnya aku bisa selesai gitu. Kalau dalam segi perkuliahan, kalau kalau misalnya kakak tidak menjadi sebuah pramugari, toh terus juga lulus di ekonomi pembangunan itu, sebenarnya pengen ke depan menjadi apa? Yang dikejar? Yang dikejar. Iya, kerja kah atau ada sesuatu hal yang pengen, atau mungkin kuliahnya aku untuk cari pengalaman misalkan. Karena ini bisa jadi kayak pramugari ini sudah jadi sebuah goals yang tanpa disadari. Kalau misalkan pramugarinya tidak nih, kuliahnya tetap apa yang mau dibuat, yang mau dicari kerja ya? Kalau pertamanya sih karena kan basic di keluarga aku itu angkatan. Jadi aku setelah lulus kuliah rencananya aku mau ikut sarjana, dari lulusan sarjana kan, polisi. Dan itu choice yang pertama. Terus choice yang kedua aku mau coba, seenggaknya kan aku kerja dulu nih kan, jangan nganggur gitu. Nah, sembari kerja memang sih aku belum karena ini masuk ekonomi pembangunan juga aku tuh salah jurusan sebenarnya. Sebenarnya tuh aku bukan mau ke ekonomi pembangunan seharusnya kan. Aku mau masuk itu pertamanya di manajemen. Jadi waktu itu aku belum tahu nih, masih buta kan, masih buta banget nih. Udah gitu nggak tahu jurusannya ada ilmu ekonomi studi pembangunan gitulah pokoknya. Nah, terus pas aku pilih, aku pikir tuh di nanti di semester 5 kayak gitu tuh ada pembagian lagi. Aku pikir tuh seperti itu. Pas masuk rupanya aku di sini gitu kan. Tanpa disadarin, pokoknya tuh semua tanpa disadarin. Mau aku masuk pramugari juga tanpa disadarin. Ya udah ngalir gitu aja, akhirnya ya udah kelar gitu, alhamdulillah kan. Nah, dan juga kan aku sebenarnya tuh pengen punya usaha sendiri. Aku pengen jadi businesswoman karena aku pengen buktiin juga nih ke keluarga aku dan orang tua aku nih, terutama. Aku pengen beda sebenarnya dari keluarga aku kan. Iya, pengen, janganlah nanti kalau misalkan angkatan semua polisi semua dikirain mau buat polsek emangnya di rumah gitu. aduh. So daripada di kayak gituin kan, ayo udahlah yang satu nih agak beda. Rupanya Allah kasih jalan yang beda memang kan. Aku bisa jadi pramugari, ya udah. Berarti memang udah dikabulin ya sama Allah gitu. Oh, yang ini untuk yang satu ini beda gitu, harus beda dari yang lain. Berarti keinginan kakak sebenarnya udah dari awal dong, yang beneran kayak rupanya kakak juga ikut dalam segi bujang gadis. Terus juga dalam hal-hal kayak gitu di luar keinginan dan kemauan kakak menjadi polisi
sama seperti dia seperti keluarga. Tapi sebenarnya capaian kakak mengikuti hal kayak duta ya, bujang gadis itu duta nggak sih? Ya, duta Duta juga. kan? Terus juga hal-hal yang ibaratkan memacu sebuah pribadi kita untuk lebih ke depan lagi. Kenapa kakak lebih milih hal-hal yang seperti itu? Nah, itu aku pilih ya awalnya kayak aku mau mengembangin diri nih dan juga nih awalnya tuh bukan di Bujang Gadis saja nih kan. Iya. Aku dulu banget pertama aku kenal dunia luar lah istilahnya itu Ya, waktu ya. SMP. Nah, waktu SMP itu awalnya aku ngeband dulu nih. Nah, ngeband dulu bareng bareng teman-teman aku yang di SMP. Mungkin zaman dulu kalau misalkan orang tahu underground kayak gitu tuh, Ya. nah ya udah hardcore itu, nah itu CBK tuh pertama kali setahu aku Ya. yang band hardcore pertama kali di Jambi itu CBK, dan alhamdulillahnya dipercaya nih sama temen-temen tuh jadi basisnya gitu. Kakak jadi basis. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau pas acara SSG saat itu? SSG itu tahun berapa ya? Kakak udah SMA. Kayaknya aku iya. Aku mau. Sorry. Nah, Waduh. waktunya itu pertama kali aku inget aku ikut acara Kengkerotak 1. Oh alah. Oh, aku masih SMP waktu itu. Ya ampun. Itu udah lama nih. Itu udah lama sih. Tuh. Itu sih pertama kali. Terus baru lanjut lagi acara waktu itu aku lupa ya namanya apa ya, saking udah lamanya dah. Terus udah di CBK, nah aku ikut juga kegiatan lain juga kayak dance kayak gitu, terus main skate kayak gitu kan. Ya pokoknya kalau dulu bisa dibilang mungkin anaknya gerasuk-gerusuk kali ya. Iya ya, kayak ya kalau dibilang tomboy ya enggak juga, dibilang enggak juga dari tomboy, gimana lah gitu. Tapi yang jelas aku pertama kali melihat kakak emang kayak apa ya? Kakak agak-agak tomboy emang dalam segi baik kayak ya ini aku. Gitu dan dalam segi apapun ini aku. Tapi aku terkejut sih rupa kakak main hardcore juga. Terus apa ya? Salah satu dunia cowok yang sering main-main rupa kakak juga main di situ. Iya sih. Memang sukanya dari kecil kayak gitu ya. Entah enggak tahu nih, mama dulu tuh ngidam apa kali ya. yang jelas ya itu sih. Rupa kakak selain hal-hal kayak gitu, kakak juga di itu ya pernah ngeband. Terus juga apa ya? Permainan cowok tuh kakak mainin juga. Skate ya nongkrong tuh yang kayak Jojo atau kayak Ana gitu kan. Tapi kakak merasa ada perbedaan nggak dengan perempuan-perempuan lain saat kakak seperti itu? Oh, ngerasa sih. Ngerasa bahkan kayak karena aku apa ya, dari kecilnya tuh kayaknya sih udah bawaannya kayak tomboy gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak aku pokoknya enggak mau jadi kayak gini, aku harus beda gitu. Aku harus beda dari yang lain gitu loh. Aku punya prinsip kayak gitu kan. Nah, makanya aku juga banyak temenan sama cowok kali ya. Kalau dulu nih, apalagi dulu kan. Kalau dulu tuh kayak ya udahlah aku temenan sama cowok aja lah gitu kan, kayak satu frekuensi gitu loh. Sekarang aja kan udah mikirin cinta-cintaan. Makanya jadi lebih banyak kawannya cewek. Dan semenjak SMP itu ya rada-rada banyak cowok sih memang. Tapi kalau udah pas SMA itu mulai rada cewek tuh, kayak harus mengurangi lah gitu. Berarti batas kesadaran waktu SMA ya? Iya, batas kesadaran waktu SMA. Ngerasa kayak udah mulai tahu cinta, udah tahu segala hal yang kayak wah aku harus kayak gini nih, aku harus kayak agak pakai make up nih atau kayak bergaya kayak terlalu jangan sampai kayak cowok-cowok nian gitu. Berarti di waktu SMA berarti ya? Iya, waktu di SMA. Dan juga waktu itu sih aku tuh sempat gimana ya, mungkin karena aku terlalu apa ya maksudnya ya, aku kalau misalkan pacaran terlalu mendominan kalian. Nah, jadi waktu di SMA kayak punya toxic relationship gitulah pokoknya ya. Nah, jadi itu yang ngerubah aku 180 derajat, yang kayak dunia luar tuh cut
cut semua. Oke. Pokoknya pergaulan semuanya cut semua. Sampai-sampai tuh kawan-kawan pada heran kan, ini nih kemana nih, ini anak kemana nih gitu, kok ngilang gitu loh. Selama 4 tahun aku kayak ngilang gitu aja, kayak ya mereka pun nyari-nyari, teman-teman Yeah. banyak nyari-nyari gitu, tapi akunya kan yang kayak ngehindar kayak apa segala macam, kayak ngejauh gitu. Tapi ya udahlah, aku pikir itu pengalaman aku yang bisa buat aku kuat sampai sekarang kayak Oke. gitu loh. Berarti sebuah pengalaman yang bikin Kakak sampai kayak sekarang. Bisa dibilang pernah nggak sih Kak, ibarat untuk masalah seperti itu pernah kayak seperti tidak dianggap? Pernah kayak udah dianggap sama orang luar kayak Iya. gitu, sama orang luar. Atau di aku cengin. Apa sih kalau misalnya bahasnya tuh cengin? Oh, dicengin. Iya. No. Aku malahan teman-teman aku tuh kayak berusaha pengen narik aku lagi gitu kan. Karena ini bukan kau kayak gitu. Iya. Karena mereka tahu aku kayak gimana kan. Tapi ya pilihan aku kayak gitu, pilihan aku beda gitu kan. Ya udah, jadi aku untuk sekarang aku berpikirnya aku cuman bisa untuk mensyukuri ya apa yang udah terjadi kayak gitu. Semua pengalaman aku yang baik atau yang buruk semuanya tuh, kalau yang baik ya aku kenang kayak bisa aku banggain. Ya. Nah, pengalaman buruk kayak kalau yang pengalaman buruk bisa kayak aku jadiin pelajaran gitu loh. Kalau misalkan aku udah pernah di posisi itu, mungkin aku udah bakal bisa kayak gini, udah bakal bisa sekuat ini gitu. Makanya aku kayak ya udahlah, ambil positifnya aja lah gitu. Gile. Haide. Kacau. Apa ya? Aku sangat bisa dibilang baru pertama kali ketemu Kakak dan juga cerita kayak gini pun ya karena podcast ini kayak ya sengaja tadi di mobil tidak terlalu banyak omong karena aku habis bahan. Iya, benar. Habis bahan ya karena itu, bahwa akhirnya aku juga tahu dan bisa kenal kayak gini selain untuk menjaga silaturahmi sama Kakak walaupun baru kenal. Ini hal bisa aku dapat pelajaran bahwa tidak semua cewek maupun cowok pengalaman itu yang sama. Yes. Dan ini yang bisa aku pelajari dari Kakak, bahwa kehidupan yang lama tuh bisa kita ambil dalam segi proses kita kayak sekarang. Ya. Gila sih, keren sih. Tapi kalau untuk di keluarga kayak Kak? Kehidupan Kakak yang saat dulu ya? Yang saat dulu. Saat dulu sih kalau misalkan aku Karena kan Kakak perempuan ya. Jadi Kakak takut nih orang tua. Iya. Nih, kalau misalkan waktu aku ngeband misalkan suka main sama kawan yang cowok nih. Ya. Sebenarnya nih keluarga aku tuh kayak takut kan, kayak rada-rada takut. Yeah. Tapi mereka tetap melepas, tapi mereka ngawasin gitu. Ikut ya? Ya ikut. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu, kalau misalkan ngeband nih, misalkan acara di mana gitu, waktu itu, nah anggaplah yang di kanker otak itu ya, kanker otak satu itu aku ngeband, itu mama papaku dateng. Sama abang aku, sama kakak aku datang, mereka ngeliatin memang kayak gitu. Oh ini kerjaan adek. Gitu. Aduh. Ikut mosing tapi kan? Jangan kacau, rada kacau ikut mosing nanti. Tapi ya diawasin gitu. Yeah. Mereka ngawasin, dan juga teman-teman aku yang cowok pun, teman-teman aku ngeband kayak anak-anak CBK kayak Panji, Noval, mungkin adalah yang kenal kayak gitu kan, anak-anak Greensik gitu kan. Nah, dulu tuh kayak memang ngejaga aku kayak ini nggak boleh nih. Ini kayak aku senengnya tuh karena aku tuh kayak di anak masin gitu. Oke. Paham. Karena aku cuman cewek sendirian di situ, jadi ya yang ini nggak boleh macam-macam nih, nggak boleh ikut-ikut yang aneh-aneh nih gitu. Jadi memang dijaganya sih. Dan aku ngerasain pertemanan yang emang fair itu di situ. Malah aku ngerasain di situ daripada kayak yang lain juga temenan juga bagus istilahnya kan. Tapi aku ngerasain kayak kekeluargaannya lebih lagi di situ. Gitu. Berarti sekarang udah sering ketemu? Pernah ketemu? Ketemu sih sama si Noval, sama yang vokalisnya dulu. Nah, karena aku sama Noval sama Panji itu drummernya itu satu sekolah, jadi kan lebih sering kontekan kan. Tapi kalau si Panji itu udah lama sih nggak ketemu, udah kayak
setahun 2 tahun yang lalu lah nggak ketemu. Tapi kalau si Noval masih ketemu karena Noval juga di bandara. Gitu. Dia di Afsek di situ. Ya. Jadi sering ketemu gitu. Berarti untuk hal kalau sama kawan-kawan lama kakak berarti ibarat adalah hubungan komunikasi sampai sekarang ya? Masih Kayak lost contact itu kan. Iya, betul kayak sekali ketemu tuh siapa ya? Kayaknya aku kenal. Nggak sampai kayak gitu. Berarti emang dari dulu emang sudah kekeluargaan yang udah dapat ya? Iyalah, kekeluargaan dulu. Kalau bisa dibilang untuk hal yang namanya pertemanan bagi kakak, sehatnya pertemanan bagi kakak yang seperti apa? Kalau bagi aku ya, pertemanan yang sehat itu yang saling ngedukung lah gitu. Tidak ada ngejatuhin satu sama lain, intinya itu sih. Okay. Mau di pekerjaan kah, mau di pergaulan dimanapun kah, menurut aku kalau misalkan satu aja udah ada yang toksik nih, udah bakal jadi gitu kan. Karena kan perempuan nih agak-agak sensitif. Iya, lagi takut candaan cowok nih kadang kelewatan, kadang tuh, lah kan, gitu nah. Tapi tanggapan kakak gitu. Enggak sih, menurut aku tergantung perorangannya lagi ya, tergantung individunya lagi lah, seperti apa nanggapinnya gitu kan. Kalau aku berpikirnya kayak kalau temenan sama cowok itu sama cowok itu lebih fair gitu loh. Okay. Tapi bukan berarti temenan sama cewek itu tidak fair, Ya, fair ya. juga, tapi ada plus minusnya. Kalau temenan sama cowok ada plus minusnya, begitupun juga sama cewek gitu. Kalau untuk perasaan kan lebih enak kita nyambung sesama cewek nih, gitu kan. Ada curhat-curhat ini, gitu. ya. Nah, ada ininya sendiri lah gitu. Terus sih, besok aku bakal sama cewek lah. Tapi terus rupanya juga kakak bawa bujang gadis. Itu saat SMA tes. Saat kuliah. Oh berarti bujang gadis itu kuliah. Habis bujang gadis pas KKN pramugari. Ya. Wah. Jadi berteret lah itu dari aku jadi putra putri ekonomi pembangunan dulu nih di Unja. Yeah. Terus naik lagi di Putri Pinang Masa. Yeah. Nah baru naik lagi di Bujang Gadis Kota. Bujang gadis provinsi ada ya? Provinsi ada, tapi aku yang kotanya, aku ikut kota. Kalau yang maksud aku di luar kakak yang seperti apa dulunya, tiba-tiba pas kuliah kakak udah ngambil langkah yang ibaratkan hal yang seperti itu untuk ke depan lebih baik. Apa tujuan kakak ngambil bujang gadis itu? Nah, kalau aku ngambil bujang gadis itu ya, pertama kali untuk pengembangan diri aku ya, karena aku tuh udah kayak buta sama dunia luar sebenarnya kan. Makanya aku menjajaki dari awal dulu nih, dari bawah dulu nih kan, naik kayak gitu. Terus juga kenapa aku tertarik di bujang gadis itu? Pertamanya tuh aku sebelum ikut bujang gadis aku ikut itu pertukaran pemuda antar negara gitu. Antar mahasiswa, bukan itu. Itu di kampus kalau ada mahasiswa. Itu ada namanya lagi kan. Yeah. Nah, terus di situ aku kayak belajar kayak aku tuh harus menjadikan diri aku berguna untuk orang lain loh gitu. Nggak mesti yang dilihat, yang nggak dilihat pun bisa gitu kan. Nggak mesti nyari muka ke orang lain kayak gitu. Nggak mesti kayak gitu kan maksud aku. Terus aku kenapa ikut bujang gadis, karena aku tahu bujang gadis itu sarana untuk aku bisa berbuat untuk kemanusiaan lah kayak gitu. Okay. Nah itu yang aku pertama kalinya yang kayaknya aku harus ikut ini deh, ikut bujang gadis. Aku harus ikut, aku harus punya partisipasi nih untuk istilahnya tuh mungkin tidak banyak mungkin tidak banyak, tapi setidaknya ada kayak gitu. Oke. Dan itu dimulai saat kuliah. Soalnya kan aku mulai aktif lagi tuh di kuliah gitu kan. Terus ya mungkin aku tuh bukan tergerak sih ya, maksudnya tuh aku kadang suka agak rada gimana ya ngelihat kadang orang-orang Jambi tuh ada yang masih kerjaannya masih ngais-ngais sampah kayak gitu. Aku wah ini nih
siapa lagi sih kalau bukan kita anak muda gitu loh. Nah, maksudnya gitu. Tapi jelas ya, karena sudah ada papan di situ. Karena sudah Udah mau papan, iklan ya. jadi karena sudah papan kita break dulu bentar. Karena saat sudah sesi produk, yoi. Oke, jadi Kak Negumai, karena dari tadi gitu nih ngomong Kak. Yap. Terus kita juga perlu yang mengisikan perut, Mengisi tenaga ya. mengisi tenaga, dan juga sekalian yang ibaratkan ini ada produk yang namanya Rumah Bento. Jadi Rumah Bento ini Kak, dia ini di Instagram di feed-nya itu banyak, bukan cuma sekedar pizza. Yang sekarang nih ada pizza, ini pizza apa namanya? Ya inilah, pokoknya pizza lah. Ya pizza lah ya Pokoknya intinya. pizza. Ya. Oke. Coba kakak makan dulu supaya Oke. biar supaya ngomongnya lebih enak, lebih seru gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mau beli pizza atau selain pizza itu ada kayak jamur crispy, banyak sih pokoknya dicek di Instagramnya di @roemahbento punya 2. Oke, coba dicek sembari dimakan dulu sama Kak Negumai. Oke, coba nih ya. Yoi. Kita coba loh. Kita coba. Sep. Ber. Wah, tuh. Mantap. Tapi memang enak kan ya? Oh ya enak kok. Di ini nih, bisa bilang tidak kalah dengan yang namanya pizza yang di iya, itu maksudnya. Itu yang sekarang Aida kau pindah. Nah jelas pokoknya ini bisa kalian worth it lah pokoknya. Kalau mau cek tahu harganya segala macam boleh cek di Instagram, langsung DM ke orangnya. Ya jelas ini bisa untuk ngumpul-ngumpul nih, ini besar. Aku yakin ini paling enak, terus juga murah untuk anak muda kayak pas lah. Empuk. Nah, tuh. Mantap Tuh, pokoknya. coba kalau dari kakak nih, dari kakak makan tadi, apa yang kak rasain tuh? Teksturnya enak. Tuh, Serius. Teksturnya lembut terus tuh kan ada nih pizza, beberapa pizza ya jujur. Kayak yang terlalu tebel lah Keras di rotinya. pinggir ya? Rotinya terlalu tebel atau keras gitu kan di pinggir. Ini enggak kayak nah ini jujur ya bukan Iya, karena iya. bukan karena produknya di sini terus aku Kejujuran iya bukan karena itu makanya Iya. aku kayak bagus-bagusin enggak emang enak wajib coba pokoknya. Pokoknya bagi kawan-kawan atau yang nonton nanti bisa cek Instagram di @roemahbento. Itu banyak varian makanannya, bukan cuma sekedar pizza aja gitu. Pokoknya selamat dinikmati. Nah, itu dia, belum habis kan? Punya lo ya. Ya dulu. Tapi kak tadi enak gak sih? Enak jujur. Kayak ini kalau misalkan apalagi nih kalau untuk cewek ya aku kasih tahu. Kan lagi suka-sukanya nonton drakor nih. Nah. Jadi untuk di kamar sambil ini laptop, ini pizzanya, ini minum. Oke, udah ada inget lagi tuh. Keluar kamar udah inget lagi. Sampai habis. Tapi jelas ya, lebih enak lagi sebenarnya. Ini ada lagi Apa cemilan yang lagi? lebih simpel dan bisa dibilang untuk ngawanin pizzanya bisa lebih seru. Kalau apalagi kalau nggak bisa dibilang nontonnya itu rame-rame. Jadi ini ada namanya nugget ubi. Nugget ubi. Iya, nugget ubi ini dari @snackhouse.jbi. Ini nugget tapi ubi. Nugget tapi ubi. Ini yang buat anak Jambi nih. Anak Jambi lah pastinya. Parah Jambi chill sekarang ya. lagi Jambi out. ya chill banget. The best, the champion, Jambi. The sky, the sky gitu ya. In the sky ya. Ini apa jadinya? Ini topping. Toppingnya ini kayaknya matcha deh. Iya matcha. Kan? Keren. Weis. Gila. Matcha tuh hewan gak sih? Ini aku udah pegang nih. Kapan nih makannya nih? Coba kita makan. Kita makan dulu ya. Kita tes. Nah, enak loh. Enak apa? Coba enak apa enggak? Enaknya. Seru-seru, enaknya coba. Ini apalagi kalau misalkan aku lagi diet nih. Wah. Nggak jadi diet nih. Keren. Ini salah satu pengagalan diet. Coba pokoknya Penggagal kalau diet mau- nih. Kalau mau ngecek ini,
di @snackhouse@snackhouse.tjbi itu selain ada nakan ubi itu ada makaroni. Makanya ubi pedas, yang keju, yang original. Itu bisa cari di Instagramnya di @snackhouse.tjbi. Pokoknya harga macam masih anak muda lah, kata-kata anak kosan lah. Asik. Iya. Anak-anak kuliahan lah ya. Tapi keren sih, Jambi bisa anak-anaknya bisa ngembangin UMKM kayak gini. Beneran. Ya benar. Sumpah. Sembari untuk kita tetap menjaga produktivitas dan membantu kawan-kawan seperti ini. Gila keren. Pokoknya Parah sih. jangan lupa harus dicoba, dibeli. Jangan sampai tidak dibeli. Kau tahu enak, ini serius ngomongnya bukan karena produknya, emang enak. Iya, bukan karena ada di sini nih produknya nih kan. Aku lagi nanti sama Uya bisa jujur. Wah, gila enak ya. Enak gitu. Oh enak. Ayolah kamera nih. Oh enak. Jadi kawan-kawan cek di Instagram di situ dan harus beli. Ya oke. Wah keren. Oke, wow. Tadi sudah mamam. Udah kenyang ya? Udah kenyang, udah enak. Sesi produk tadi sudah, pokoknya enak lah. Tadi kita terakhir bahas tentang masalah di bujang gadis. Untuk aku ingat. Kalau ada yang ingat aku bingung. Bingung mau nanya apa gitu ya? Tapi sekarang di dalam bujang gadis sudah kita bahas, rupanya juga kakak di dunia musik juga ikut pernah main. Di dalam segi pramugari ini, aku pengen tahu. Kalau orang masuk pramugari, apakah benar memang harus tinggi, harus berfasih bahasa Inggris, dan nilainya harus apa bahasa rapor itu? Apa? Harus tinggi. Gitu. Nih yang pertama ya, kalau tingginya nih, ini banyaknya nih yang DM aku juga nih masalahnya nih, nanya tentang tinggi. Itu tinggi minimal kalau untuk pramugari untuk di maskapai yang aku kerja sekarang itu 158 cm. Perempuan. Laki? Kalau laki itu kalau tidak salah sih 165 ya. 165 kalau tidak salah ya, aku juga kurang tahu karena aku bukan laki gitu. Aku udah mikirin. Itu sih. Terus kalau untuk bahasa Inggrisnya ya memang sih seharusnya karena kita kan penumpang kita tuh bukan cuman orang Indo kan, pasti ada orang luar juga. Terus tuh kalau untuk nilainya ya pasti nilainya juga harus bagus gitu. Terus untuk hal yang lain nih, yang paling banyak aku temuin tuh kan, kadang ada yang nanya, boleh ada bekas luka? Oh ya. Bekas luka atau kayak gimana gitu kan? Kalau bekas luka selama dia tidak kelihatan nih, kalau dia tidak kelihatan, tidak apa-apa gitu. Karena aku udah pengalaman gitu kan, aku alhamdulillah sih tidak ada bekas luka gitu kan. Nah tapi tuh ada temen aku yang udah bekas luka juga, tapi dia nggak kelihatan. Nah itu alhamdulillah dia lulus kok gitu. Tapi tergantung lagi lah gitu kan. Nah dan juga tuh banyak lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan tutorial untuk jadi pramugari asik gitu ya. Tutorial untuk jadi pramugari ini tes-tesnya tuh sebenarnya sih tidak jauh-jauh beda sama tes-tes yang lain gitu ya. Yang pertama kali ini mau kasih tahu nih, apa gimana nih? Kalau pertama kali itu tes performance kalau di zaman aku. Nah, performance itu tinggi berat badan, harus seimbang pokoknya. Tinggi berat badan terus seimbang tuh? Harus seimbang, misalkan aku 165, berarti tinggi aku 55, berat aku 55. Gitu, harus seimbang. Itu bisa over sedikit atau under sedikit gitu. Nggak boleh banyak gitu loh. Gitu. Terus tuh tinggi berat badan udah, terus cek jalan, cara jalan dulu nih. Jalan juga dicek ya? Jalan pasti dicek. Kayak catwalk gitu dah, harus ya? Kayak catwalk, no bukan kalau catwalk kan kita terlalu kayak lenggo gitu kan. Itu itu gimana kita kelihatan kayak berwibawa gitu sih. Oke. Elegan dan berwibawa lah Ya. gitu kan. Terus udah itu kita perkenalan diri sama tim jurinya. Nih, tim rekrutmennya kan. Udah perkenalan diri, kita ditanya nih motivasi buat jadi pramugari itu apa kayak gitu kan. Banyak lah, macam-macam nih dari pihak panitianya. Terus udah selesai itu waktu itu aku ke
tesnya di Jakarta. Iya. Itu tes di Jambi tuh yang pertama kan, tes performance. Yang kedua tuh tes di Jakarta, Pantohir itu ketemu sama pihak HRD-nya. Ketemu langsung. Kalau pas di zaman aku masuk ke ruangan nggak disuruh ngapa-ngapain, suruh berdiri aja. Tapi ada juga kawan-kawan yang disuruh ngomong gitu kan. Misalkan nih ada pamflet, pamflet kecil. Disuruh baca nih, misalkan kayak aku kan di maskapai Lion Air kan. Penerimaan pramugari Lion Air tanpa dipungut biaya misalnya gitu kan. Nah, tapi ada nih teman-teman aku yang harus suruh baca gitu. Tergantung dari pihak HRD-nya mau ngetes kita tuh apa gitu kan. Ada yang ditanya pengalaman, banyak lagi ada yang ini tuh lah pokoknya ditanya gitu. Ada yang suruh diam aja, kayak aku suruh diam aja kok gitu kan. Terus suruh keluar ruangan, tunggu. Terus dipanggil lagi, alhamdulillahnya lulus gitu. Jadi kita tidak bisa nebak kan ya, gitu. Betul. Rezeki memang. Terus udah itu kalau performance itu menggagalkan, ada yang istilahnya tuh menggagalkan ya, tuh ada yang digagalin kayak gitu. HRD juga, yang Pantohir juga. Terus sudah gitu aku tes ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tapi itu nggak menggagalkan. Nggak menggagalkan, tapi kita memang dikasih topik gitu, kasih topik satu topik kita disuruh kembangin kayak gitu kan. Nah, ngomong nih sama pihak rekrutmennya, sama pihak jurinya. Udah selesai bahasa Inggris. Waktu itu aku Medex. Nah, tes Medex ini nih yang paling agak rada-rada susah dan aku memang kerasa ya pramugari itu berat ya menurut aku ya. Baru titik awal itu aku ngerasa kayak berat karena di Medex itu pertama HB kita nggak boleh rendah. Nah, karena kan kalau kita kan kerja kan di bawah tekanan ya kan di kerjanya kan beda tekanan udaranya gitu. Jadi HB kita tuh nggak boleh kurang gitu. Dan aku waktu itu sempat recheck. Waktu aku recheck kayak ini HB aku ternyata kurang gitu kan. Selama itu tuh aku udah ada ngerasa kayak HB aku kurang, aku kayak anemia segala macam aku udah ngerasa gitu kan. Tapi rupanya HB aku emang kurang gitu. Akhirnya recheck, pas tes lagi yang keduanya tes Medex, alhamdulillah aku fit gitu, dinyatakan fit. Terus di Medex itu kan mata nih. Kalau mata itu ada ketentuannya. Minusnya kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 3, kalau silinder nggak boleh lebih dari 1,5 kalau nggak salah. Tuh. Terus pendengaran juga gitu kan. Tulang tuh. Kita tulang pertama yang paling dicek itu pasti. Soalnya teman aku tuh ada yang kayaknya sih dia bermasalah waktu itu di tulangnya gitu kan. Padahal ngelihatnya kayak normal nih. Tapi dia udah lulus. Bayangin dia yang paling di sejambi nih kita lulus ke Jakarta itu cuman 10 orang kalau nggak salah. Terus 1 ngundurin diri, 9 yang berangkat kan berangkat ke Jakarta. Sampai di HRD itu tinggal sisa 5. Nah, lanjut ke Medex tinggal sisa 4. Di pendidikan tinggal sisa 3. Termasuk kakak? Termasuk kakak. Yang terbang jadi cuma 3 yang dari Jambi. Sampai sekarang. Yang satu rekrutmen aku maksudnya gitu. Ya. Nah, terus udah kelar di di Medex waktu itu aku nunggu untuk sign kontrak. Nah, selesai sign kontrak baru kita masuk kelas pertama, pendidikan pertama gitu kan, pendidikan performance lah, cara jalan lah, duduk lah, cara kita ngambil sampah pun diajarin gitu. Pokoknya harus. Jadi pramugara gitu. Aku sumpah, aku pernah cita-cita aku jadi itu. Oh ya. Serius karena tadi yang kita cerita nggak di pesawat waktu kecil itu pernah nengok pramugara. Jas cool, rapi. Asik. Anjay, itu senyumnya enak loh. Adem gitu ya. Adem. Aku enggak banyak cewek. Banyak. Beruntung cewek itu dapat ini. Tapi aku pernah pengen hal seperti itu gitu. Tapi kalau di kakak pramugari kalau di pesawat bagian ngenem ini.
Safety demo. Iya, safety demo. Iyalah, safety demo pasti. Yang enggak ada safety demo itu cuman cabin one-nya. Cabin one itu kayak apa? Kepalanya lah gitu. Ya, yang announcement gitu. Terus tuh pokoknya kalau misalkan jadi pramugari itu yang kata orang kayak mudah jadi pramugari, cuma lenggak-lenggok gitu, jalan-jalan di cabin gitu kan. Belum ngerasain tuh. Belum ngerasain tesnya, belum ngerasain pendidikannya. Sumpah itu kayak wah, aku pun gak nyangka ya sampai ternyata aku bisa ngelewatin ini. Karena tuh emang aku ngerasa kayak berat gitu, jujur berat gitu. Banyak kawan-kawan aku yang gagal di pendidikan itu banyak gitu. Nah, karena kita di situ belajar yang namanya kita belajar juga kita jadi dokter, kita belajar jadi pemadam kebakaran. Iya, kita harus bisa nyelamatin orang kayak gitu kan. Terus kan kalau misalkan misalkan nih ada kejadian misalkan kita harus pakai pelampung di air kayak gitu, kan kita harus nyelamatin penumpang dong. Nah itu terus tuh pokoknya harus berani kayak gitu. Berarti emang pramugari ini sebenarnya berat deh. Berat, kalau dibilang berat ya berat, tapi alhamdulillah dijalanin aja kan, kayak gitu, seneng. Pernah aku ada kakak pesawat jatuh. Nah itu, jadi ceritanya gini kan, waktu itu rekan-rekan aku yang udah duluan kayak gitu kan, yang di situ tuh orang tua aku, bukan orang tua aku aja sih sebenarnya, teman-teman aku, teman-teman aku juga, dan orang tua teman-teman aku juga kayak yakin, jadi pramugari yakin, gitu. Dek, nanti kalau misalkan kayak gini gimana lo gitu loh. Kalau misalkan kamu jadi jatuh dari pesawat kayak gimana gitu kan. Udah aku cuman gini. Aku setiap apa-apa selalu ngomong sama orang tuaku, selalu ngomong sama keluarga aku gini. Ma, Pa, tolong ikhlasin adek jadi pramugari. Mau kayak gimana pun, mau mati sama intinya mau rezeki semuanya itu udah diatur sama Allah ya. Aku bilang gitu. Terus juga gini. Tolong ikhlasin aku jadi pramugari. Jangan satu titik pun nggak ikhlasin aku jadi pramugari. Nggak bakal jadi, aku gituin. Soalnya aku pengalaman gini nih. Pengalaman waktu aku lagi pendidikan. Jadi kan setiap abis pelajarannya, misalkan pelajaran misalkan AFSEC ya. Pelajaran AFSEC itu aku belajar misalkan 3 hari nih. Udah kelar AFSEC, pelajaran AFSEC itu harus ujian. Jadi setiap abis pelajaran itu ujian terus kayak gitu. Nah, ada suatu ketika aku tuh mau ujian tapi aku lupa minta restu sama orang tua aku. Dan akhirnya aku reaksam. Itu pertama kali aku kayak blek langsung di dalam hidupku kayak wah, ini aku tadi ngelakuin kesalahan apa ya gitu. Aku ingat-ingat kayak astagfirullah, aku tadi lupa loh minta restu ngomong sama orang tua aku tuh lupa kalau aku hari ini ada ujian. Aku reaksam, bener-bener reaksam. Wah, itu sampai nangis, sampai ya ampun gimana ya rasanya ya, karena ada perasaan malu jujur di aku kayak karena alhamdulillah juga aku di teman-teman aku dipercayakan jadi ketua batch-nya gitu kan. Nah terus kayak wah ketua batch-nya aja nggak lulus gitu loh, jadi kayak ada perasaan beban kan, ada perasaan beban tersendiri. Nah tapi setelah itu aku ngomong nih sama orang tuaku, maaf, aku minta maaf sama orang tuaku karena aku nggak minta restu dari mereka gitu kan, tanpa sepengetahuan mereka aku ujian gitu. Jadi dari situ aku udah berpikir kayak gini, ini kalau misalkan aku lulus berarti doa orang tuaku ada yang dikabulin. Itu yang pertama. Terus tuh aku kayak gini mikir, seberat apapun lah aku ngejalanin di pekerjaan ini. Intinya aku ikhlasin dan aku pasrahin lah semuanya gitu. Yang penting aku berusaha, udah gitu aja. Aku udah nggak mikir yang lain-lain lagi kayak ini nanti gimana ya. Udah nggak mikirin itulah pokoknya. Kayak ya udah aku pasrahin. Ya Allah, apapun yang terbaik pasti. Ya Allah kan nggak bakal mungkin ngasih cobaan melebihi batas kemampuan umatnya gitu kan. Benar. Gitu sih. Aku itu yang selalu aku pegang sih. Teman-teman pun juga kadang ya wajar ya, apalagi kita cewek kan sensitif gitu. Kalau misalkan ada yang aneh dikit, ada yang beda dikit nih pasti kayak langsung nangis, kayak gitu kan. Nah, ya cewek tuh ada titik lemahnya gitu kan. Terus teman-teman kayak misalkan ini kayak gimana nih kagum aku nggak lulus apa kayak gimana. Ya udahlah pasrahin, yang penting kita ikhlas lah. Terus kalau aku sendiri ya, aku pribadi kayak kalau misalkan aku lulus nanti
aku punya nazar ini nih, walaupun kecil-kecilan ada gitu. Karena aku berpikir sampai sekarang aku kerja kayak gitu kan, aku kerja dan aku nerima gaji pun kayak ini nggak semuanya uang aku, hak aku tuh semuanya benar, gitu benar. kan. Pasti ada hak yang lain juga, orang lain juga gitu. Itu yang selalu aku ingat sih. Jadi biar aku tuh dak kalap istilahnya bahasa Jambinya, dak kalap gitu. Apa lah ya? Tapi kalau dalam segi segala hal yang udah kakak lalui sekarang udah sampai sekarang di detik ini pun seorang Kak Nanda Eulian Gumai, betul ya namanya? Iya, betul. Pernah ngerasain nggak yang namanya di titik terendah kakak tuh yang seperti apa sih? Wah, kalau dibilang itu tuh pernah jujur. Kayak yang aku bilang aku punya toxic relationship itu ya. Yeah. Tuh. Kayak aku kayak ngerasa bukan jadi diri aku lah. Okay. Intinya gitu. Terus aku ngerasa kayak aku yang lakuin ini, yang aku lakuin ini, yang aku hadapin saat ini itu salah gitu loh. Yeah. Tapi aku kayak terlalu takut untuk ngambil keputusannya gitu. Gitu kan. Untuk aku berani keluar dari zona itu gitu loh. Terus ya udah gitu. Aku akhirnya kan mungkin Allah masih sayang kali ya sama aku kan. Ya udah kayak ini sebatas kemampuan kamu segini gitu mungkin kan. Udah kamu udah cukup nih nerimanya gitu. Udah saatnya kamu bangkit. Nah, dari situ kayak aku bangkit kan, aku mengenal dunia luar lagi kayak aku tuh sempat trauma. Bukan sempat trauma sih, malahan aku trauma buat pacaran itu trauma, jujur. Sampai pacar aku yang sekarang aja kayak aku tuh cerita kayak aku tuh sebenarnya trauma loh sama cowok gitu. Aku trauma untuk ngejalinin hubungan, tapi bukan berarti aku kayak gini ya, misalnya bukan gitu. Tapi kayak aku takut aja aku disakitin lagi. Bukan ya, aku nggak mau nyebut aku disakitin ya, tapi intinya itulah apa, aku nggak mau ngerasain yang bukan jadi diri aku lah. Betul. Kayak gitu. Nah dan akhirnya dulunya aku berpikir kayak dunia aku tuh kiamat gitu bagi aku. Sekelam itu ya? Wah, pokoknya ya gimana sih rasanya kalau misalkan kita bukan jadi diri kita sendiri gitu kan. Tuh. Terus kayak tertutup semuanya gitu loh. Ya jadinya kayak bingung. Itu pun juga sampai sekarang nih terkadang masih kebawa nih jadi kebiasaan aku, jadi habit aku berubah 180 derajat kayak gitu. Nah, aku mulai kuliah dan aku mulai jadi pramugari dan aku nemuin orang-orang yang baru gitu. Baru aku kayak, oh, aku sebenarnya nggak boleh punya habit kayak gini gitu. Kayak aku sendiri, kayak aku misalkan aku suka ngurung diri di kamar kayak gitu kan, punya aktivitas sendiri kayak apa segala macam. Ya itu aku nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Ini bukan aku loh kayak gitu. Terus ya akhirnya aku ketemu sama orang-orang baru kayak gitu kan. Aku juga akhirnya nemuin orang yang istilahnya bisa ngembimbing aku kayak gitu kan. Ya udah gitu. Aku pikir why not lah aku ngebuka diri aku untuk dunia luar kayak gitu. Tapi sekarang di luar hal-hal seperti itu, apa goals kakak sekarang untuk ke depan? Goals aku sih untuk kedepannya sih yang pertama yang pengen aku capai itu pertama kali karena aku mikir aku udah kerja ya. Aku pengen ngebahagiain orang tua aku karena aku ngerasa aku belum cukup nih ngebahagiain orang tua aku gitu loh. Go to married? Go to married pasti karena karena teman-teman aku saudara sepupu segala macam pokoknya udah banyak yang nikah nih. Waduh pokoknya aku tuh di Jambi yang ianya ngadirin acara kondangan bener itu kayak ya ini sepupu aku udah nikah. Nah ini temen aku udah lamaran. Aduh semuanya nih. Nah yang aku kadang suka agak-agak jadi insecure gitu kan. Ini nih kalau misalkan aku pergi ke kondangan pasti yang ditanya, kapan? Waduh, ya Ella, ya udahlah ya jawab aja seadanya. Ya udah karena pacar aku juga Popeye gitu kayak, ya udah lagi Popeye lagi belayar kayak gitu loh. Jadi ya ada alasan lah kayak gitu kan. Ya dan juga aku mikir kayak gini, kayak
aku pengen ngebuktiin juga, bukan ngebuktiin ya, maksudnya tuh aku pengen punya jadi setiap cewek itu mikir nggak nikah cepet itu goals mereka kayak gitu loh. Terutama itu cewek, kalau untuk zaman sekarang ya, bagi aku pertama kali itu karir. Mereka harus bisa meninggikan derajat dia dulu, gitu. Kalau misalkan dia nggak ninggiin derajat dia sendiri, takutnya nanti di kehidupan selanjutnya, maksudnya tuh entah dia udah nikah lah apa kayak gimana. Ya kan kita nggak tahu ya, namanya nasib kayak gitu kan. Kan cewek tuh harus fight gitu. Iya kalau misalkan pasangannya ada terus, kalau enggak ya nah, itu. Dan juga mikir kayak aku harus punya sesuatu nih, jadi aku nggak nyusahin masa depanku nanti gitu loh, nggak nyusahin pasangan aku gitu loh. Aku harus bisa gimana ya, mandiri kayak gitu, seenggaknya kayak gitulah. Jadi setidaknya tanpa pasangan walaupun ada pasangan sama aja. Nah. Tapi jelas Kak, terima kasih banyak udah datang di podcast Budak Jambi. Oke. Ini bisa jadi kayak sebuah pengalaman buat aku pribadi maupun kawan-kawan. Tapi, nah ini. Awal lagi dia. Apalagi tuh. Jadi khas sebuah podcast Budak Jambi, kasih dong quotes buat kawan-kawan untuk memotivasi diri mereka. Waduh. Aduh. Mana nih? Kamera. Oh, kamera sini ya. Menurut aku sih gini ya, karena aku udah ngerasain di hidup aku tuh ada sebuah kejatuhan kayak gitu kan. Aku udah ngerasain kayak aku down segala macem. Intinya tuh pertama kali kalau misalkan kamu mau ngebahagiain orang lain, kamu harus bahagiain diri kamu dulu lah gitu. Sebelum kamu punya kehidupan sama orang lain, kamu harus fight dulu nih sama hidup kamu gitu. Kamu harus tentuin dulu arah hidup kamu mau kemana sih gitu. Gitu loh. Jadi intinya kalau kalian gak bahagia ya kalian sia-sia sih. Nah. Gitu nah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Negumai. Asik. Punya orang Palembang. Aduh. Negumai. Oh IG ya. Iya. Oh. Karena tahunya di Aldo kan. Oh iya benar. Namanya Kak Negumai. Oh, keturunan Jepang ya? Lu punya Palembang? Gitu lah. Terima kasih banyak Kak. Semoga ketika pas nanti sudah kerja lagi, bisa dibilang terus tetap menjadi seperti yang kayak sekarang aku kenal seperti ini. Baik, buat kawan-kawan semuanya, selamat sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.